Kalian harus sadar bahwa kita itu adalah pribadi yang berharga. Jadi tidak sepantasnya kita itu membuli orang atau menyakiti seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Bisik, Bincang Sepensik Podcast SMP Negeri 6 Batang. Bersama saya Chanifatul Mukaromah dan salah satu guru SMP Negeri 6 Batang, yaitu Bu Trias Margi Hastuti SPD. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bullying. Apa itu bullying? Tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum Bu Trias. Waalaikumsalam Mbak Hanif. Gimana kabarnya Bu Trias? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bullying. Nah, karena saya belum tahu banyak tentang bullying, karena bullying itu biasanya kekerasan atau cyberbullying di mana-mana. Nah, pada episode kali ini kita akan berbicara banyak tentang bullying bersama Bu Trias. Gimana Bu Trias? Oke, siap. Saya siap. Kita mulai dengan pertanyaan mendasar dulu ya Bu. Apa yang dimaksud dengan bullying itu Bu Trias? Terima kasih Mbak Hanif atas pertanyaannya. Apa itu bullying? Nah, sesuatu yang sering terjadi di sekolahan, bahkan mungkin sekolahan kita juga ada. Nah, bullying itu apa? Bullying itu adalah suatu tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Oh gitu ya Bu, terima kasih jawabannya. Lalu apa sih contoh bullying itu Bu? Bullying itu biasanya dilakukan terus-menerus dan tidak hanya sekali. Jadi kejadian ini atau bullying ini dilakukan tidak hanya satu kali. Beberapa contoh dari bullying itu ada banyak sekali macamnya ya. Ada satu, bullying secara fisik. Yang pertama, contohnya mendorong, menjambak, memukul dan sebagainya. Kemudian ada kedua, bullying verbal. Bullying verbal berarti menyakiti seseorang dengan kata-kata. Contohnya memanggil dengan sebutan yang tidak mengenakan. Kemudian ada bullying nonverbal langsung. Contohnya menjulurkan lidah atau menggunakan kode-kode tangan tertentu seperti itu. Kemudian ada juga bullying nonverbal tidak langsung. Contohnya sengaja untuk membuat persahabatan seseorang itu retak. Terus ada juga yang sekarang sering dilakukan anak-anak yang sekarang itu namanya cyberbullying, yaitu menyakiti seseorang dengan menggunakan media elektronik. Dan yang tidak kalah hebohnya, ini yang terakhir, ada bullying secara seksual. Jadi melakukan agresi seksual kepada seseorang seperti itu. Oh oke. Dari contoh yang Bu Trias sampaikan sering terjadi di lingkungan kita. Apa sih penyebab seseorang melakukan bullying itu? Apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan bullying? Nah, biasanya orang-orang yang akan melakukan bullying itu melihat dulu. Yang pertama, penyebab anak atau seseorang melakukan bullying yang itu melihat dari keluarganya.
ya, karena pendidikan pertama itu ada di keluarga. Ketika di keluarga itu dia sering dibentak atau mungkin pola asuh dari orang tua mereka itu yang kasar, biasanya anak itu akan mengikuti, kemudian akan menerapkan kepada teman mereka yang terlihat lebih lemah. Kemudian yang kedua, kenapa orang itu bisa melakukan bullying? Karena mungkin pola pertemanan. Jadi teman-teman yang ada di sekitar mereka itu sering melakukan seperti itu, berkata kasar, menyakiti orang. Akhirnya dia akan ikut dengan arus teman-teman mereka. Kemudian yang ketiga, yang ini juga sering dialami anak-anak itu karena melihat media elektronik, ya, apalagi sekarang banyak sekali game-game yang menggunakan media kekerasan. Ya, jadi anak-anak itu meniru apa yang mereka lihat dari video, dari elektronik. Nah, bahkan dari permainan-permainan yang mungkin ada tindakan kekerasan. Nah, itu mereka terapkan atau mereka aplikasikan kepada teman mereka yang lemah. Seperti itu, Mbak Hanif. Oh, baik Bu. Lalu upaya apa saja untuk mencegah terjadinya bullying itu? Bagaimana caranya mencegah terjadinya bullying? Karena kita di sekolahan, saya akan bicara bagaimana ya cara mencegah terjadinya bullying di sekolahan. Yang pertama yang kami lakukan di SMP Negeri 6 Batang, yaitu sekolah kita itu ramah anak. Jadi tidak meminimalisir, bahkan mungkin tidak boleh terjadi adanya bullying, baik verbal, non-verbal, fisik, cyberbullying, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kami mengoptimalkan komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa. Kemudian juga membuat sekolahan atau anak-anak merasa nyaman dan terlindungi di sekolahan. Jadi tidak ada terjadi bullying-bullyingan. Kemudian saya sebagai guru BK, kami tim guru BK itu selalu memfasilitasi kalau terjadi bullying di anak. Jadi kami siap menerima konsultasi anak ketika terjadi tindakan bullying di anak dan kami mendampingi anak tersebut. Seperti itu, Mbak Hanif. Satu lagi pertanyaan terakhir. Setelah tadi kita membahas tentang apa sih itu bullying, apa harapan Bu Trias untuk siswa-siswi SMP Negeri 6 Batang biar terhindar dari bullying itu? Saya berharap, Bu Trias berharap dari obrolan kita ini, Mbak Hanif, kita bisa mengambil manfaat, terutama peserta didik atau siswa SMP Negeri 6 Batang untuk tidak melakukan bullying. Nah, bagaimana seandainya kalian itu melihat ada bullying? Jangan diam. Kalian harus melerai, kalian harus mendukung korban bullying, dan yang terakhir harus berani melaporkan. Apalagi ketika kalian mungkin menjadi korban bullying itu sendiri. Jangan takut untuk melaporkan. Silakan laporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau di sekolah, berarti kamu bisa melaporkan kepada wali kelas, bisa menyampaikan kepada guru BK. Nah, untuk kalian para pembullying, kalian harus sadar bahwa kita itu adalah pribadi yang berharga. Jadi tidak sepantasnya kita itu membuli orang atau menyakiti seseorang. Kamu punya kelebihan, orang lain tentu juga punya kelebihan yang tidak kamu miliki. Jadi ayo bareng-bareng sama-sama kita untuk maju dengan tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bu Trias sudah hadir ke sini. Sama-sama Mbak Hanif. Dengan kehadiran Bu Trias, saya mendapat wawasan yang lebih banyak tentang apa itu bullying. Semoga bermanfaat ya buat Amin. Kita semua. Nah, lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol bersama lagi tentang topik yang lebih banyak lagi ya Bu, yang menarik. Siap, saya menunggu ya. Demikian episode Bisik kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Chanifatul Mukaromah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.